Hey hey hey, selamat datang lagi di channel ini. Channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan membahas cerita anime yang anti mainstream banget nih. Dari judulnya aja kalian udah tahu kan? Kali ini animenya ini tentang menyontek. Oke, langsung aja kita mulai ya. 23 telur asin. Ini dia anime Cheating Craft. Ingat, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya, agar aku bisa jadi orang kaya. Cerita anime ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah dunia yang memiliki banyak pulau. Namun ada suatu pulau yang disebut dengan pulau utama, di mana di sana ada negara yang sangat makmur dan juga sangat maju. Tempat ini juga merupakan sebuah tempat di mana seseorang bisa meraih kesuksesan dengan adil dan merata. Namun untuk meraih kesuksesan itu tidaklah mudah, seperti yang terjadi pada dua pria ini, di mana mereka itu tumbuh dan besar di tempat yang sama. Namun nasib mereka ketika dewasa itu sangat jauh berbeda. Penyebab dari semua ini adalah ujian universitas tingkat spesial nasional. Karena di negara ini pendidikan adalah segalanya. Lulus dari universitas tingkat spesial nasional berarti seseorang itu akan sukses dalam hidup. Dan kalau gagal, maka kehidupannya itu akan hancur berantakan dalam sekejap. Untuk itu, anak-anak yang tinggal di sini sangat rajin belajar. Bahkan orang tua mereka menggunakan segala cara agar anak mereka bisa sukses. Walaupun harus mengeluarkan uang yang sangat-sangat banyak. Anak-anak yang terlahir dengan kejeniusan tinggi dikenal sebagai murid dengan tipe rajin, atau disebut juga tipe R. Namun, nggak semua anak terlahir jenius. Karena itu, ada satu tipe murid lagi, yaitu murid tipe curang, yang disebut juga dengan murid tipe C. Orang tua mereka bahkan rela memodifikasi tubuh anaknya agar anak mereka itu bisa curang saat ujian. Tetapi para guru saat ini juga makin cerdas. Mereka pun nggak mau kalah. Terlebih lagi di ujian universitas tingkat spesial nasional. Misalnya aja pada siswa ini, guru pengawas itu mampu mengetahui kalau anak ini menyembunyikan jawaban di tubuhnya. Karena itu, biasanya para murid mendirikan sebuah kelompok kecil yang biasanya terdiri dari murid tipe C dan juga murid tipe R. Murid tipe C mencoba menyontek dari murid tipe R, sedangkan murid tipe R membutuhkan pelindung dari murid tipe C, karena banyak murid tipe C lain yang suka mengganggu murid lain. Agar para murid yang lain itu gak fokus dalam ujian. Para murid tipe C akan selalu menjaga pasangan tipe R mereka, apapun yang terjadi. Walaupun meteor menerjang sekolah, mereka akan tetap melindungi temannya, agar dia bisa mencapai kesuksesan. Berpindah ke masa kini, ada sebuah pasangan yang siap mengikuti ujian universitas tingkat spesial nasional, di mana si pria itu bernama Shokatsu Mume, dan dia adalah murid tipe C. Dan si wanita bernama Aokoi, dan dia adalah murid tipe R. Mereka memiliki tujuan untuk menyelamatkan ayahnya Mume, yang sedang ditahan tanpa alasan jelas. Ujian universitas tingkat spesial nasional akhirnya dimulai. Koi langsung aja menjawab dengan serius. Ada anak lain yang ingin menyontek. Dia menggunakan kamera rahasia di pulpennya. Ada juga anak lain yang menggunakan pantulan bola untuk merekam jawaban-jawaban dari orang lain. Bahkan ada murid yang diam-diam memanjat atap. Namun dia ketahuan. Ada seseorang yang ingin menyontek ke Koi. Mume pun langsung dengan sigap mencegahnya. Semua orang jadi kaget melihat Mume, karena Mume menggunakan teknik legendaris yang bernama Shokatsu, di mana dia dapat menggerakkan kertas sesuka hatinya. Dengan tekniknya,
Mume juga berhasil mengetahui lokasi seluruh sensor pengawas. Dia juga mematikannya secara diam-diam. Mume langsung menyontek jawaban dari Koi dengan menggunakan lensa di matanya yang mampu melihat benda dari jarak yang sangat jauh. Saat Mume sedang menyontek, tiba-tiba dia digigit oleh serangga. Ternyata ada seseorang yang menggunakan serangga untuk menyontek. Sekarang Mume adu mekanik dengan para murid tipe C yang lain agar dia bisa melindungi Koi. Guru pengawas jadi curiga dengan mereka. Guru itu pun langsung menggunakan tekniknya yang membuat seseorang jadi susah untuk bergerak, seperti mereka seakan-akan sedang diikat. Dan gak kerasa waktu ujian pun udah mau selesai. Mume bekerja sama dengan si pengguna serangga untuk mengalahkan guru itu. Kerjasama mereka membuat guru itu jadi pingsan. Mume langsung dengan sekejap menyalin jawaban Koi. Karena teknik Sukatsumoe itu bisa menyalin jawaban tulisan dalam waktu yang singkat. Dan akhirnya Mume dan Koi berhasil lolos dari ujian itu. Saat di sekolah, Mume jatuh cinta dengan seorang gadis yang bernama Haku. Di sekolah, mereka menjalani proses belajar yang sangat ketat. Dan juga sering diadakan ujian secara mendadak. Mume juga sering mencuri kesempatan untuk bisa dekat dengan Haku. Namun suatu hari, Haku dituduh menyontek karena dia sering melihat ke arah pulpennya. Karena itu, Haku harus mengikuti ujian mandiri untuk membuktikan kalau dia itu nggak menyontek. Tetapi guru pengawasnya itu lumayan kejam. Dia memberikan soal yang tingkatnya 5 kali lebih susah dibandingkan dengan ujian sebelumnya. Mume yang mengetahui itu jadi marah ke guru. Dan dia berusaha untuk menerobos tempat ujiannya Haku. Tetapi guru itu mencegahnya. Dan untungnya Haku berhasil lolos dengan ujian itu. Ternyata alasan Haku sering melihat pulpennya itu karena di sana ada foto keluarganya Haku. Kali ini kelas mereka mengadakan ujian mendadak. Namun ujian kali ini sangat berbeda. Demi mencegah para muridnya menyontek, sekolah mengadakan ujian di atas pesawat. Dan parahnya atap pesawat itu terbuka. Agar jika ada murid yang ketahuan menyontek, dia langsung dilempar dari pesawat. Ujian pun dimulai. Beberapa murid yang ketahuan menyontek dilempar langsung dari pesawat. Namun pesawat tiba-tiba mengalami gangguan yang menyebabkan semua siswa itu hampir tewas. Karena itu ujiannya dibatalkan dan semua murid lulus dari ujian itu. Keesokan harinya, Mume mencoba PDKT dengan Haku. Mume pergi bareng Haku untuk membeli pulpen yang mirip dengan Haku agar mereka bisa jadi lebih akrab. Sampai di sana, penjual pulpen bertingkah aneh. Ternyata penjual pulpen itu menyadari kalau Mume itu adalah murid tipe C. Dia pun menyarankan Mume untuk membeli sebuah pulpen khusus. Di kelas mereka ada seorang murid baru. Ternyata dia adalah seorang penjual pulpen yang bertemu dengan Mume sebelumnya. Dan dia bernama Shu. Dia pun langsung akrab dengan Mume. Kali ini kelas mereka mengadakan liburan musim panas. Mereka akan diizinkan berenang sepuasnya. Tetapi ternyata guru itu punya maksud lain. Dan berenang itu bukan beneran berenang, melainkan mereka akan ujian di atas kolam renang. Jika mereka ketahuan menyontek, mereka akan diserang langsung oleh hiu. Seperti seorang siswa ini yang ketahuan melihat contekan di dalam pulpen. Ternyata hiu tersebut telah dimodifikasi agar dia bisa menjadi seorang pengawas ujian. Awalnya ujian berjalan dengan lancar, namun tiba-tiba pengawasnya jadi bertingkah aneh dan mengganggu para murid. Mume langsung menggunakan teknik sok kasutnya untuk melindungi Koi. Pengawas itu pun jadi makin marah. Mume beserta dengan murid tipe C lain mencoba bertarung dengan hiu itu, dan mereka berhasil menang. Mume juga berhasil menyelesaikan ujian ini. Beberapa hari kemudian, Mume beradu teknik menyontek dengan Shu.
Mereka berdua bertarung dengan sengit, dan Mume kalah dalam pertarungan itu. Mume sekarang jadi sedih akibat kekalahan itu. Koi mencoba menghibur Mume. Koi membawa Mume ke tempat ayahnya Mume yang sedang ditahan di penjara, agar Mume bisa meningkatkan teknik Sokatsu miliknya. Ternyata teknik Sokatsu itu adalah sebuah teknik yang digunakan pada zaman berperang. Namun sekarang fungsinya telah diubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Di penjara, Mume bertemu dengan seorang pria bertopeng. Dia mengaku sebagai orang yang bertanggung jawab atas ayahnya Mume. Dan dia menantang Mume untuk bertanding teknik Sokatsu. Pria bertopeng itu juga menculik Koi agar Mume bisa jadi lebih serius. Pria bertopeng itu menunjukkan sebuah teknik api yang merupakan teknik lanjutan dari Sokatsu. Dia pun menyuruh Mume untuk melatih teknik apinya agar dia bisa meningkatkan teknik itu. Dia berlatih di sebuah tempat yang khusus. Setelah berlatih dengan susah payah, Mume akhirnya bisa menguasai teknik api. Mume pun langsung bertarung kembali dengan pria bertopeng. Mume berhasil mengalahkan pria itu. Ternyata pria bertopeng itu adalah ayahnya Mume. Dia telah minta izin khusus untuk melatih Mume. Sekarang rasa percaya diri Mume telah kembali. Kali ini kelas mereka mengadakan ujian di tengah hutan. Dan lokasi ujiannya itu di air terjun. Mume sangat bersemangat agar dia bisa bertarung kembali dengan Shu. Mume memamerkan teknik barunya, dan mereka berdua bertanding dengan sangat sengit. Mume pun berhasil lolos ujian ini dengan mudah. Begitu juga dengan Shu. Dan akhirnya mereka berdua kembali berteman. Sekarang tibalah masa ujian akhir semester. Mereka akan mengikuti ujian, di mana peserta yang nilainya jelek akan langsung dikeluarkan. Ujian pun akhirnya dimulai. Namun anehnya nggak ada pengawas di ujian kali ini. Mereka jadi kebingungan dengan situasi ini. Ada seorang murid yang nggak sengaja buat keributan, dan dia pun langsung meledak. Setelah itu, pengawas itu akhirnya menunjukkan dirinya. Para murid tipe C mencoba menyerang pengawas itu secara diam-diam. Namun pengawas itu memiliki kekuatan untuk mengendalikan orang lain melalui suara. Pengawas itu berniat untuk membuat seluruh murid tipe C tobat. Namun Mume nggak mau kalah. Dia terus menyerang guru itu. Shu juga ikut membantu Mume. Dan akhirnya mereka semua berhasil lolos dari ujian itu. Wali kelas mereka juga menyambut mereka. Namun tiba-tiba dia mengatakan ujian itu belum selesai. Dan tiba-tiba ada benda aneh yang muncul di tempat itu. Benda itu menembakkan sesuatu ke bulan. Akibatnya bulan meninggalkan orbitnya. Dan bulan bergerak perlahan menuju bumi. Jika bulan itu terkena bumi, maka bumi akan hancur. Wali kelas mengatakan kalau Mume akan jadi perwakilan sekolah untuk mengikuti ujian akhir. Jika Mume gagal, maka bumi akan hancur. Ternyata wali kelas mereka itu adalah alien yang ditugaskan untuk menguji kecerdasan makhluk bumi. Wali kelas itu menculik Haku. Mume pun langsung mengikuti ujian itu agar dia bisa menyelamatkan Haku. Namun tiba-tiba penghalang muncul di tempat ujiannya Mume. Penghalang itu membuat Mume tidak bisa menggunakan teknik Sokatsu. Ternyata wali kelas telah mengetahui kalau Mume itu menyontek dengan teknik Sokatsu. Karena itu dia membuat sebuah penghalang. Para murid tipe C mencoba menghancurkan penghalang itu. Namun mereka semua gagal. Para guru pun juga ikut membantu menolong Mume. Namun mereka semua juga gagal. Koi berhasil menganalisis penghalang itu. Dia menyuruh pengguna serangga untuk membuka penghalang. Dan penghalang itu berhasil lepas. Mume langsung menggunakan teknik Sokatsunya untuk menyontek jawaban dari teman-temannya. Dia pun lolos dari ujian itu.
dan bumi akhirnya bisa selamat. Dan cerita anime Cheating Craft akhirnya selesai. Ada sebuah pelajaran penting yang bisa kita dapat dari anime ini, yaitu menyontek dapat menyelamatkan bumi. Karena itu kalian harus rajin menyontek ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Ingat ya, semua yang ada di cerita anime kali ini cuma fiksi ya. Jadi jangan lupa untuk di like, di komen sebanyak-banyaknya jika kalian ingin dibuat cerita anime seperti ini lagi. Terima kasih telah menonton semuanya.